Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman akan berkegiatan lagi bersama Bu Putri. Nah, materi yang mau Bu Putri sampaikan adalah terkait membandingkan dua bilangan caca menggunakan simbol. Nah, sebelum itu, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman ada yang masih ingat kan doa sebelum belajar? Yuk kita sama-sama membacanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, hari ini Bu Putri mau menyampaikan beberapa kesepakatan nih. Karena video kali ini merupakan hasil rekaman Zoom dari kegiatan kita pagi ini, hari Kamis, tanggal 29 Juli jam 7.45 tadi nih, teman-teman. Oleh karena itu, Bu Putri mau menyampaikan beberapa kesepakatan. Yang pertama, teman-teman, Bu Putri harap bisa mengaktifkan mikrofon teman-teman. Jadi ketika Bu Putri menyampaikan materi, mikrofonnya itu dalam keadaan off ya, teman-teman. Nanti ketika Bu Putri mau bertanya atau teman-teman mau bertanya, berarti Bu Putri persilahkan teman-teman untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nah, untuk kesepakatan yang kedua, kamera teman-teman Bu Putri harap bisa menyala ya, teman-teman. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat aktivitas teman-teman. Teman-teman fokus atau tidak nih mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Oke, untuk kesepakatan yang tiga, seperti biasa Bu Putri harap teman-teman bisa duduk tertib, fokus mendengarkan penjelasan yang Bu Putri sampaikan. Nah, jadi ketika teman-teman mengikuti kegiatan Zoom, teman-teman diusahakan duduknya itu tertib agar materi yang Bu Putri sampaikan tuh bisa teman-teman terima dengan baik. Nah, yang keempat nih, teman-teman, siapkan alat tulis dan niatkan belajar hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, untuk kesepakatan tambahannya, Bu Putri harap teman-teman bisa berbicara bergantian dan meminta izin ketika teman-teman ingin pergi ke toilet atau meminta izin untuk minum. Oke? Nah, selanjutnya Bu Putri mau menjelaskan materi membandingkan dua bilangan caca menggunakan simbol. Nah, teman-teman masih ingat di kelas 1 sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar materi terkait simbol. Nah, teman-teman masih ingat nggak ada berapa simbol ya yang akan kita gunakan untuk membandingkan dua bilangan? Barakallah, teman-teman, benar sekali. Simbol yang akan kita gunakan ada 3 nih, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya. Sebelum kita mau membandingkan dua bilangan, kita bisa menggunakan caranya nih, teman-teman. Nah, Bu Putri beritahukan cara untuk membandingkan dua bilangan ratusan. Cara yang pertama, kita bisa bandingkan angka ratusannya terlebih dahulu nih, teman-teman. Jadi nanti kedua bilangan tersebut kita bandingkan angka ratusannya. Oke, nah jika angka ratusannya sama, maka kita bisa bandingkan lagi angka puluhannya. Sama itu berarti nilai kedua bilangan itu angka ratusannya sama ya, teman-teman. Misalnya 512 dan 518. Nah, berarti angka ratusannya itu sama-sama angka 5. Kalau seperti itu bisa kita lanjutkan untuk membandingkan angka puluhannya. Nah, jika angka puluhannya juga sama, berarti kita belum bisa menentukan mana bilangan yang lebih kecil dan mana bilangan yang lebih besar. Kalau seperti itu, berarti kita lanjutkan untuk membandingkan angka satuannya. Nah, itu untuk cara yang ketiganya ya, teman-teman. Nah, di sini Bu Putri akan menjelaskan simbol-simbol. Ketiga simbol-simbol yang akan kita gunakan pada materi berikut ini. Simbol yang pertama seperti ini, teman-teman, bentuknya. Nah, simbol ini menunjukkan arti kurang dari. Nah, teman-teman ingat ya, simbol seperti ini menunjukkan arti kurang dari.
Nah, karena simbol ini terlihat seperti huruf K nih teman-teman. K yang artinya itu kecil. Kenapa Bu Putri bilangnya mirip seperti huruf K? Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, simbol ini simbol yang mirip ya teman-teman ya. Sama bentuknya. Kalau kita kasih garis, nah ini seperti huruf K. Jadi teman-teman bisa mengingatnya. Kalau simbol seperti ini berarti dia bentuknya itu seperti huruf K. Berarti ini bisa kita gunakan untuk membandingkan bilangan yang kecil. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke simbol. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman. Kebalikan dari simbol yang pertama tadi. Kalau simbol yang seperti ini berarti dia menunjukkan arti lebih dari. Ingat ya teman-teman, kalau yang tadi itu menunjukkan arti kurang dari, kalau yang seperti ini bentuknya berarti dia menunjukkan arti lebih dari. Karena simbol ini terlihat seperti huruf B. Nah, B artinya itu besar teman-teman. Kenapa Bu Putri bilangnya seperti huruf B? Nah, kita tampilkan lambang yang sama. Nah, simbolnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita berikan garis putus-putus, kita berikan garis, ini simbolnya seperti huruf B teman-teman. Nah, jadi gampang kan untuk menentukan mana simbol yang lebih dari dan mana simbol yang kurang dari. Tinggal teman-teman berikan aja garis. Kalau dia seperti huruf B berarti dia lebih dari. Kalau dia seperti huruf K berarti dia kurang dari. Nah, udah 2 simbol nih teman-teman. Untuk simbol yang ketiga, insya Allah gampang nih simbolnya. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau seperti ini simbolnya menunjukkan arti sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu untuk membandingkan kedua bilangan yang nilainya itu sama teman-teman. Nilai satu bilangan dengan bilangan yang lainnya itu sama. Nah, kita bisa menggunakan simbol seperti ini. Oke, selanjutnya Bu Putri masuk ke contoh soal nih teman-teman. Kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, untuk contoh yang pertama, teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada bilangan 366 dan bilangan 337. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada buku. Jumlah bukunya itu banyak teman-teman. Ada 366. Kita tampilkan ya. Terus selanjutnya di sini juga ada buku. Jumlah bukunya itu 337. Nah, sekarang kita tugasnya mau membandingkan mana buku yang lebih banyak dan mana buku yang lebih sedikit. Oke, kita bandingkan. Coba kita bandingkan dulu angka ratusannya. Tadi kan udah Bu Putri sampaikan nih ada cara-caranya. Cara yang pertama, kita bandingkan nilai ratusannya. Teman-teman perhatikan kedua bilangan tersebut. Nilai ratusannya sama-sama 3 nih teman-teman. 300-an. Jadi angkanya itu sama-sama 3 ya. Berarti kita belum bisa menentukan mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Kalau seperti ini, kita lanjut untuk membandingkan nilai tempat puluhannya. Nah, kita perhatikan nih teman-teman. Nah, tadi ratusannya sama ya. Sekarang kita lanjut ke nilai tempat puluhannya. Teman-teman coba bandingkan. Yang di bilangan 366 nilai tempat puluhannya itu angka 6 teman-teman. Sedangkan di bilangan 337 nilai tempat puluhannya itu angka 3. Sekarang sama-sama kita bandingkan. Angka 6 dan angka 3 kira-kira mana ya yang lebih besar teman-teman? Barakallah teman-teman, tepat sekali jawabannya. Angka 6 itu lebih besar daripada angka 3. Oleh karena itu bisa kita tulis seperti ini. 6 lebih dari 3. Simbolnya seperti itu teman-teman ya. Seperti ini teman-teman simbolnya. Oke? Kalau seperti ini artinya itu lebih dari angka 6. Dia lebih besar dia teman-teman daripada angka 3. Nah, bisa kita bikin seperti ini. Jadi 366 lebih dari 337. Atau bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 366 terus kita bikinkan simbolnya. Simbolnya seperti ini tadi. 366 terus kita kasihkan simbol seperti ini.
dilanjutkan bilangan 337. Berarti 366 itu lebih dari 337. Nah, teman-teman perhatikan. Di situ kan Bu Putri tampilkan gambar buku, ya kan? Nah, di hari Selasa kemarin teman-teman sudah belajar materi terkait wujud benda, bentuk dan wujud benda. Nah, teman-teman coba Bu Putri tanya, kira-kira buku ini termasuk ke dalam benda tetap atau benda tidak tetap ya teman-teman? Barakallah, tepat sekali. Buku merupakan termasuk ke dalam benda tetap ya teman-teman. Kenapa kita sebut dia ke dalam benda tetap? Karena buku kalau kita pindah-pindahkan, bukunya posisinya kita pindahkan, bentuknya itu tidak berubah teman-teman. Jadi kalau bukunya kita letakkan di meja, terus kita mau letakkan ke lantai, nah bentuknya itu tidak pernah berubah. Oleh karena itu buku kita sebut sebagai benda tetap. Nah, sekarang Bu Putri tanya lagi nih teman-teman, wujudnya buku ini seperti apa ya? Wujudnya padat, cair, atau gas nih teman-teman? Masya Allah, benar sekali. Buku termasuk ke dalam bentuk wujud benda padat ya teman-teman. Nah, jadi wujudnya itu berbentuk padat. Kalau yang cair berarti susu atau air teh. Nah, itu wujudnya bentuk wujudnya cair. Kalau yang gas itu seperti angin di dalam balon, angin di dalam pelampung, atau di dalam bola. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Nah, ini dia teman-teman contoh berikutnya. Nah, di sini Bu Putri minta teman-teman coba membandingkan bilangan 514 dan bilangan 518. Kira-kira mana ya teman-teman yang lebih kecil? Nah, coba kita catatkan seperti ini. Nah, ini Bu Putri tampilkan lebih besar lagi angkanya. 514 sama 518. Sekarang kita coba bandingkan dulu nilai tempat ratusannya. Nah, nilai ratusannya ternyata sama-sama 5 nih teman-teman. Di bilangan 514 nilai ratusannya 5. Terus di bilangan 518 nilai tempat ratusannya juga sama 5 nih teman-teman, sama-sama 500. Berarti belum bisa kita tentukan mana bilangan yang lebih kecilnya. Oke, kita lanjutkan ke nilai tempat puluhannya. Tadi kan ratusannya sama, sekarang kita lanjutkan nilai tempat puluhan. Nah, ternyata nilai tempat puluhan pada bilangan 514 dan nilai tempat puluhan pada bilangan 518 itu sama-sama 1 teman-teman. Nah, belum bisa juga kita tentukan mana bilangan yang lebih kecilnya. Karena seperti ini, kita lanjutkan membandingkan nilai tempat satuannya. Nah, teman-teman coba bandingkan. Nilai tempat satuan pada bilangan 514 di situ angka 4 ya teman-teman, sedangkan nilai tempat satuan pada bilangan 518 itu 8. Kita bandingkan 4 sama 8, kira-kira mana nih yang lebih besar teman-teman? Masya Allah, benar, 8 lebih besar daripada 4 dan 4 lebih kecil daripada 8. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman, 4 lebih kecil atau kurang dari 8. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, lambangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita kasihkan garis berarti seperti huruf K. Nah, artinya apa? Kurang dari. Berarti bisa kita bikin seperti ini. Jadi 514 kurang dari 518. Atau bisa kita baca seperti ini teman-teman. Atau bisa kita tulis seperti ini. 514 terus kita bikinkan simbolnya seperti ini, yang artinya kurang dari 518. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke satu contoh soal lagi. Nah, di sini Bu Putri tampilkan bilangan 184 dan 184. Teman-teman coba bandingkan nih kedua bilangan yang Bu Putri tampilkan di layar handphone teman-teman. Teman-teman tentukan simbol yang tepatnya itu seperti apa.
kita catatkan dulu, kita tampilkan angkanya yang ukurannya lebih besar. Nah, di sini dia dua bilangannya. Satu 184 dan bilangan yang kedua 184 juga. Kita bandingkan nilai tempat ratusannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini nilai tempat ratusannya itu sama-sama 1. Nah, sama-sama 100 nih nilai tempat ratusannya. Nah, sedangkan nilai tempat puluhan pada kedua bilangan ini sama-sama memiliki nilai 8. Nah, jadi yang bilangan yang sebelah kiri dan bilangan yang di sebelah kanan nilai tempat puluhannya itu sama-sama 8 teman-teman. Jadi kita belum bisa juga tentukan mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecilnya. Sekarang kita bandingkan lagi ke nilai tempat satuannya. Nah, bilangan di sebelah kiri dan bilangan di sebelah kanan nilai tempat satuannya ternyata sama-sama 4 juga nih teman-teman. Berarti kita belum bisa juga tentukan mana bilangan yang lebih kecil dan mana bilangan yang lebih besar. Nah, kalau seperti ini gimana dong, Bu? Nah, kalau seperti ini berarti bilangannya memang tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil, teman-teman. Jadi kita bisa bikin seperti ini. 184 sama dengan 184. Atau bisa kita tulis seperti ini. 184 terus kita berikan simbol seperti ini teman-teman, garis atas dan bawah yang artinya sama dengan 184. Jadi kedua bilangan tersebut sama besarnya. Jadi nggak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Nah teman-teman, sekarang waktunya teman-teman berlatih. Bu Putri ada 2 soal nih teman-teman. Nah, coba teman-teman bisa catat di kertas teman-teman, boleh di kertas recycle atau di buku teman-teman. Nah, teman-teman Bu Putri minta coba membandingkan kedua bilangan berikut yang Bu Putri tunjukkan di layar handphone teman-teman ya. Nah, untuk soal yang pertama di sini Bu Putri minta teman-teman tentukan manakah bilangan yang lebih besar. 319 atau 314 nih teman-teman. Nah, coba teman-teman catat di kertas teman-teman masing-masing. Teman-teman bandingkan mana bilangannya yang lebih besar. Nah, caranya tadi Bu Putri sampaikan teman-teman. Ingat ya, kalau untuk membandingkan kita bandingkan terlebih dahulu angka ratusannya, terus kemudian angka puluhannya, baru angka satuannya. Oke? Teman-teman sudah menemukan jawabannya? Sekarang kita coba lihat bersama-sama. Kita tulis seperti ini dulu ya teman-teman. Nah, kita lihat kedua bilangan tersebut. Nah, 319 dan 314. Nah, ternyata nilai tempat ratusannya sama-sama 3. Berarti kita belum bisa tentukan mana yang lebih besarnya. Berarti kita lanjutkan ke nilai tempat puluhannya. Ternyata nilai tempat puluhannya pun juga sama teman-teman. Sama-sama angka 1. Berarti juga kita belum bisa nih menentukan mana yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita tentukan ke nilai tempat satuannya. Nah, di sini di bilangan 319 ternyata nilai satuannya itu 9 teman-teman. Dan di bilangan 314 nilai satuannya itu 4. Nah, coba teman-teman tentukan 9 dan 4 kira-kira mana yang lebih besar. Masya Allah, benar. Jawabannya adalah 9. 9 lebih besar Bu daripada 4. Benar sekali teman-teman. Oleh karena itu kita bikinnya seperti ini. 9 kita berikan simbol seperti ini teman-teman. Seperti ini nih simbolnya. Nah, 9 lebih besar daripada 4. Jadi bilangan 319 lebih dari 314. Kemudian bisa kita tuliskan seperti ini. 319 kita kasihkan simbolnya seperti ini. Nah itu kita bandingkan akan artinya lebih dari. Berarti 319 lebih dari 314. Oke, itu untuk contoh yang pertama teman-teman. Untuk soal yang kedua, teman-teman boleh catat lagi. Nah, ini dia soalnya teman-teman. Nah, teman-teman tadi kan kita bandingkan mana bilangan yang lebih besar. Sekarang Bu Putri minta teman-teman tentukan mana bilangannya yang lebih kecil. 526 atau 562 teman-teman. Nah, Bu Putri kasihkan waktu nih teman-teman untuk menjawab. Nanti baru kita sama-sama membahasnya. Bu Putri kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman sudah bisa nentukan nih.
Sudah bisa nentukankah manakah bilangan yang lebih kecil? Oke, kita bahas bersama-sama. Di sini Bu Putri catat kedua bilangan tersebut dengan ukuran yang lebih besar, teman-teman. 526 dan bilangan 562. Nah, kita perhatikan pertama, syaratnya kita harus bandingkan nilai tempat ratusannya. Nah, kedua bilangan ini ternyata nilai ratusannya sama-sama angka 5 nih teman-teman. Berarti kita belum bisa menentukan mana bilangan yang terkecilnya. Berarti lanjut kita bandingkan ke nilai tempat puluhannya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini nilai tempat puluhan pada bilangan 526 dan nilai tempat puluhan pada bilangan 562 itu berbeda. Di bilangan 526 nilai tempat puluhannya itu 2. Kalau di bilangan 562 bilangan nilai tempat puluhannya itu 6. Sekarang teman-teman tentukan 2 dan 6 mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Barakallah, tepat sekali teman-teman. Angka 6 itu lebih besar dan angka 2 lebih kecil. Jadi bisa kita bikin seperti ini nih teman. 2 kurang dari 6. Jadi angka 2 itu kurang nilainya daripada angka 6. Dia lebih kecil. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Jadi 526 kurang dari 562 teman-teman. Atau bisa kita tulis seperti ini. 526 terus kita kasihkan simbolnya seperti ini nih teman. Nah, ini simbolnya artinya itu kurang dari 562. Oke teman-teman, semoga pemahaman yang Bu Putri sampaikan sekarang ini bisa teman-teman pahami dengan baik ya. Oke. Nah, untuk slide terakhir Bu Putri mau menyampaikan kesimpulan nih teman-teman. Untuk memastikan pemahaman teman-teman itu benar-benar sudah paham atau masih bingung. Oke, nah di sini teman-teman perhatikan simbolnya. Ini kita sebut simbol ya teman-teman atau lambang. Jadi kalau misalnya Bu Putri minta teman-teman tuliskan simbol dari kurang dari. Nah, berarti teman-teman menuliskannya simbol. Oke? Nah, ini simbolnya kita sebut adalah menunjukkan arti kurang dari. Teman-teman ingat kalau simbol yang berwarna kuning ini yang di lingkaran kuning itu menunjukkan arti kurang dari. Ya, kalau dia seperti ini itu artinya kurang dari. Dia itu untuk simbol untuk membandingkan bilangan yang kecil. Oke? Nah, kalau di simbol yang lingkarannya berwarna pink, nah ini kebalikan dari simbol yang di lingkaran warna kuning teman-teman. Kalau seperti ini, dia menunjukkan arti, iya barakallah, dia menunjukkan arti lebih dari teman-teman. Nah, jadi kalau simbolnya seperti ini, nah, ini itu artinya itu lebih dari. Nah, simbol yang seperti ini itu menunjukkan arti lebih dari. Nah, untuk simbol yang terakhir ini insya Allah gampang. Kalau ada garis atas dan bawah seperti ini itu menunjukkan arti sama dengan teman-teman. Oke. Nah, alhamdulillah. Materi hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan Bu Putri ya. Nah, Bu Putri juga ucapkan barakallahu fiik untuk teman-teman yang sudah menonton video Bu Putri dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tantangan yang Bu Putrikan dengan jujur, mandiri, dan tepat jawabannya. Oke, nah Bu Putri akhiri dulu nih teman-teman dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.